Lebih ya. Jadi sebetulnya saya ini malas sekali membaca e-book karena bagi saya itu sebuah buku gaib ya. Tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh dan tentu juga mengurangi apresiasi kita kepada materi buku itu. Jadi sekali lagi alangkah baiknya kalau diskusi buku ini memang hadir fisik bukunya gitu kan. Bisa pakai ilmu tenaga dalam dihadirkan hadir bukunya. Ini saya nyambung dari tadi yang dikatakan oleh Iqbal dulu ya. Iqbal tadi membahas tentang soal gerakan sosial di masa lalu. Memang pada sekitar mulai abad ke-17 itu ketika kolonialisasi mulai merambah Indonesia dengan Nusantara dengan lebih masif, memang terjadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang sifatnya mendegradasi struktur sosial yang ada di Indonesia ya. Misalnya tentang dihapuskannya kesultanan dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara penyerangan, invasi, terus kemudian juga melakukan pengurangan pengaruh yang terus-menerus dari para ulama karena mereka merasakan bahwa tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat itu mempunyai potensi yang besar untuk menentang kehadiran mereka. Nah, kalau kita baca buku Pak Sartono Kartodirjo ya, ada satu buku kecil yang dia tulis, buku itu judulnya Ratu Adil. Dia menyimpulkan bahwa pada masa lalu pergerakan sosial tradisional di Indonesia itu dilatar belakangi 4 motivasi atau 4 gagasan ya. Pertama ada yang disebut dengan milenarianisme. Itu sebuah gagasan yang muncul dari semacam kepercayaan bahwa situasi yang tidak baik hari ini yang kita jalani hari ini itu pada saatnya nanti akan berubah menjadi sebuah keadaan yang serba nyaman, serba enak, dan itu harus diperjuangkan. Jadi ada kepercayaan bahwa pada masa nanti itu di kemudian hari akan terjadi sebuah perbaikan yang serba enak lah dibanding dengan hari ini. Tapi itu harus diperjuangkan dengan sebuah gerakan. Nah kemudian ada paham lain yang disebut dengan mesianisme. Tentu sudah pada hafal ya. Kepercayaan akan adanya Satrio Piningit, akan adanya seorang Ratu Adil. Orang Jawa dulu pernah menganggap bahwa gerakan Pangeran Diponegoro itu yang berperang sangat singkat ya, cuma 5 menit ya, 1825 sama 1830 menjelang maghrib, itu dianggap sebagai gerakan Ratu Adil juga ya, kemudian juga Hocokro Aminoto dianggap sebagai gerakan Ratu Adil. Nah itu kemudian disambung juga dengan gerakan dengan motivasi yang disebut nativisme atau kepribumian. Ini lebih kepada bagaimana upaya untuk menghargai atau melindungi hak pribumi, lebih kepada kemudian menolak kedatangan orang asing. Nah, motivasi yang keempat adalah motivasi jihad suci, jihad atau perang suci. Nah, ini lebih dengan latar agama yang sangat kuat sekali. Dan salah satu pendorong dari gerakan pemberontakan petani di Banten tahun 1888 misalnya, itu merupakan perang suci, jihad yang dimotori oleh para imam atau para khalifah dari tarekat Naksabandiyah. Jadi jangan kira bahwa orang-orang tarekat itu hanya kerjanya berzikir, hanya kerjanya doa ungu di ruangan tertutup, berkholwat, bukan cuma itu, tapi ternyata mereka memiliki satu jaringan komunikasi yang justru membantu sangat efektif bagi terjadinya sebuah pergerakan yang besar di Banten itu. Dan di Banten sangat luar biasa sekali, hampir 100 orang waktu itu yang semuanya petani, mayoritas petani dibuang ke luar Jawa itu karena pemberontakan itu, dan efeknya memang luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga berubah. Nah tentu gerakan sosial yang dilakukan pada era modern ini tentu lepas daripada 4 hal atau 4 motivasi tadi ya. Kita menggarisbawahi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mas Aye Priyono dalam bukunya yang diceritakan oleh
Harti bahwa ada kebaktian sosial dan ada gerakan sosial. Nah, tentu kita tidak melakukan dikotomi yang begitu tajam di antara keduanya, karena sebetulnya Odesa sendiri melakukan kedua hal tersebut, ya kan? Kita kebaktian sosial, oke. Artinya secara insidental kita terus merawat hubungan kita dengan baik dengan para dermawan, dengan masyarakat sekitar kita dengan cara kebaktian sosial. Apakah itu menjelang Lebaran ataukah Idul Adha kita mencit sapi, walaupun mungkin sapinya sekarang berkurang ya, karena Hoiril tidak di sini. Nah, kemudian juga ada apa nunjuk Iqbal. Kalau ada Iqbal, kalau ada Hoiril lengkapnya. Nah, itu tentu harus kita rawat terus. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah dikotomi yang tajam lah dengan gerakan sosial kita. Tetapi juga gerakan sosial kita harus terus lebih diintensifkan, karena ini juga memerlukan nafas yang panjang ya. Tidak mungkin kita bisa merasakan hasilnya itu dalam 1-2 tahun mendatang. Bahkan mungkin dalam 1 dekade belum tentu kita merasakan hasil yang kita harapkan, yang hasil yang kita rasa sebagai sebuah hasil yang ideal gitu ya. Mungkin baru 2 dekade 3 dekade ketika saya sudah tua gitu ya, nanti Harti sudah punya cucu, mungkin kita bisa melihat hasilnya insya Allah gitu. Nah, tapi sekali lagi ini memerlukan kesabaran. Tidak ada gerakan sosial yang sifatnya instan gitu ya. Jika kita bikin Indomie, ente enak? Oh iya benar. Jadi segala sesuatu ada proses, apalagi ini menyangkut pemberdayaan manusia gitu ya, memerlukan waktu yang lama, dan kesabaran ini akan diuji oleh waktu ya. Banyak juga pada awalnya ketika kita mendirikan Odesa juga banyak teman-teman senior-senior kita yang bergabung dengan kita, banyak sekali, tapi kemudian waktu juga yang melakukan seleksi alam, dan siapa yang bisa bertahan di sini dengan berhadapan dengan Mas Pais yang radikal gitu, siapa yang tahan, siapa yang enggak, itu kan terseleksi. Nah, mudah-mudahan juga dengan membaca buku ini kita bisa lebih tahu sebetulnya apakah arah gerakan kita ini, apakah langkah kita ini memang sudah seperti yang dianggap ideal oleh Mas AE atau belum gitu ya. Karena saya pikir apa yang dilakukan oleh Mas AE dan kawan-kawan juga sudah menunjukkan track yang sudah pada jalurnya lah menurut saya, dan itu sudah menghasilkan banyak hal dan patut kita tiru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.